Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi geometri bangun datar. Jadi teman-teman, geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, posisi, dan sifat-sifat ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, geometri ada di mana-mana. Contohnya, meja berbentuk persegi panjang, bola berbentuk bulat, atap rumah berbentuk segitiga. Jadi teman-teman, tanpa sadar kita sudah sering melihat geometri. Teman-teman, ada beberapa konsep dasar pada geometri. Yang pertama adalah titik. Jadi, titik adalah konsep paling dasar dalam geometri yang hanya menunjukkan posisi atau letak tanpa memiliki panjang, lebar maupun tinggi. Contohnya titik A atau titik B. Konsep yang kedua yaitu garis. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang kedua arah tanpa batas. Nah, ciri-cirinya itu tidak memiliki lebar dan memiliki panjang tak terbatas. Nah, contoh jenis garis yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, contoh lainnya itu teman-teman bisa lihat di gambar yang telah ditampilkan. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah permukaan datar yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Contohnya permukaan meja dan papan tulis. Yang keempat, sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis yang berpentokan. Contoh jenis sudut yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Setelah kita belajar beberapa konsep geometri yaitu titik, garis, bidang, dan sudut. Nah teman-teman, dari beberapa konsep-konsep tersebut kemudian dikembangkan kedua konsep yaitu geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Teman-teman, pada video ini kita hanya lebih fokus belajar tentang geometri datar. Jadi setelah ini kami dari kelompok kami akan menjelaskan materi geometri bangun datar. Geometri datar adalah cabang geometri yang mempelajari bangun dua dimensi, yaitu bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar tanpa tinggi atau volume. Nah, bangun datar dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, buku tulis berbentuk persegi panjang. Ada beberapa unsur-unsur utama bangun datar. Yang pertama yaitu sisi atau ruas garis. Jadi sisi atau ruas garis ini adalah garis lurus atau lengkung yang membatasi suatu bangun datar. Contohnya, segitiga yang memiliki 3 sisi dan segi empat yang memiliki 4 sisi. Yang kedua, sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua garis atau kaki sudut yang berpotongan pada satu titik. Yang ketiga yaitu titik sudut. Jadi titik sudut adalah titik pertemuan atau titik pojok antara dua sisi. Tiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis yang ujung-ujungnya saling bertemu dan membentuk sudut. Rumus keliling segitiga yaitu K sama dengan A tambah B tambah C per cm. Rumus luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Sifat-sifat segitiga yaitu 1. Memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus. 3 garis lurus itu pasti bersentuhan antara satu garis dengan garis lainnya. Yang kedua, 3 sudut yang ada pada segitiga memiliki besaran sudut yang sama yakni 180 derajat. Yang ketiga, 2 sisi pada bagian segitiga pasti berukuran lebih besar dibandingkan dengan sisi ketiganya. Yang keempat, 2 segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki. Yang kelima, luas pada bagian segitiga adalah setengah dari panjang alas dikenali dengan bagian tinggi segitiga. Nah, yang berikut adik-adik kita akan menghitung keliling dan luas dari segitiga. Yang pertama kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Cm.
Yang pertama, kita menghitung dulu keliling dari segitiga di atas. Kelilingnya itu AB ditambah BC tambah CA. Nah, adik-adik, AB-nya tadi 15 cm tambah BC-nya tadi 17 cm dan ditambah CA-nya tadi 8 cm. Jadi kita jumlahkan seluruh nilai dari segitiga di atas. 15 tambah 7 tambah 8 sama dengan 40. Jangan lupa kita tulis satuannya yaitu cm. Jadi hasil keliling dari segitiganya yaitu 40 cm. Yang kedua, kita akan menentukan luas dari segitiganya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikali 15 cm dikali 8 cm sama dengan 60 cm kuadrat. Nah, teman-teman, di sini tadi kita menyederhanakan antara 2 dan 15. Ketika kita membagikannya dengan 15, hasilnya akan desimal. Jadi kita bagikan dengan 8 saja. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita coret. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Nah, ini kita tinggal mengalihkannya, yaitu 15 dikali 4 sama dengan 60 cm kuadrat. Baik teman-teman, berikutnya adalah trapesium. Jadi trapesium adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan sepasang sisi yang sejajar. Biasanya diberi nama sisi atas, sisi bawah, sisi miring, dan tinggi. Nah teman-teman, seperti yang ada di gambar, jadi sisi atasnya itu sisi A, sisi bawahnya itu sisi B, untuk sisi miringnya itu sisi C dan D. Sedangkan untuk tingginya itu diberi simbol T. Jadi teman-teman, tinggi atau T itu ditarik tegak lurus dari sisi atas ke sisi bawah. Nah, seperti yang ada di gambar, jadi sisi sejajarnya itu teman-teman sisi A dengan sisi B. Yang pertama kita bahas keliling trapesium. Jadi keliling adalah jumlah semua sisi. Nah teman-teman, untuk mencari keliling trapesium kita bisa menggunakan rumus K sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D. Artinya untuk mencari keliling tersebut kita bisa tinggal menjumlahkan keempat sisinya. Yang kedua, luas trapesium. Jadi untuk mencari luas trapesium kita menggunakan rumus L sama dengan 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, atau L sama dengan 1/2 kali A tambah B kali T. Nah teman-teman, berikutnya setelah kita mencari luas trapesium, kita dapat mencari tingginya. Nah untuk mencari tingginya itu teman-teman, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 2 kali L per A tambah B, atau T sama dengan 2 kali L 2 kali luas per sisi sejajarnya. Baik, berikutnya saya akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan trapesium. Jadi soalnya yaitu tentukan keliling dan luas trapesium di bawah ini. Nah teman-teman, yang pertama kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Jadi rumus untuk mencari kelilingnya itu kita jumlahkan semua sisinya, itu sisi atas, sisi bawah, dan sisi miringnya itu A tambah B tambah C ditambah D. Jadi untuk sisi atasnya itu sisi DC yaitu 6 cm, untuk sisi bawahnya itu sisi AB yaitu 12 cm, dan untuk sisi miringnya itu sisi AD dan sisi CB
yaitu 5 cm dan 15 cm. Jadi 6 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 15, maka kelilingnya adalah 38 cm. Yang kedua, kita mencari luas. Jadi rumus untuk mencari luas dari trapesium ini adalah luas sama dengan 1/2 dikali sisi sejajarnya, yaitu jumlah sisi sejajarnya yaitu sisi A tambah B dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali sisi sejajarnya itu 6 ditambah 12 dikali tingginya yaitu 4 cm. Jadi hasilnya 1/2 dikali 6 tambah 12 sama dengan 18 dikali 4. Nah, 18 ini bisa dibagi 2 yaitu 9. Maka hasilnya teman-teman 1 kali 9 dikali 4 sama dengan 36 cm. Nah teman-teman, maka keliling dan luas dari trapesium ini adalah untuk kelilingnya itu 38 cm dan untuk luasnya itu 36 cm. Jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan saling sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Rumus keliling jajar genjang itu K sama dengan 2 kali A tambah B cm. Rumus luas jajar genjang itu L sama dengan A kali T cm. Adik-adik, di sini saya akan berikan contoh soal untuk jajar genjang. Yang pertama, kita gambar dulu jajar genjangnya. Kita akan menentukan luas dan tinggi dari jajar genjang. Kita tulis di sini luas sama dengan alas kali tinggi. Adik-adik, yang dimaksudkan dengan alas yaitu yang ini 9 dan tingginya itu garis putus-putus yang ini teman-teman, yang bernilai 5. Jadi kita tulis di sini 9 kali 5 sama dengan 9 kali 5 sama dengan 45. Baik, soal yang kedua untuk jajar genjang itu kita gambar dulu jajar genjangnya, modelnya seperti ini ya teman-teman. Luas sama dengan alas kali tinggi. Kita tulis di sini 12 desimeter dan 10 desimeter. Jadi alasnya teman-teman yaitu 10 desimeter yang ini, dan tingginya yaitu 12 desimeter, yaitu garis putus-putus yang ada di dalam jajar genjang. Jadi kita tulis di sini alasnya yaitu 10 dan tingginya 12 sama dengan 10 kali 12 sama dengan 120. Jangan lupa satuannya yaitu desimeter kuadrat. Nah, adik-adik, yang dimaksud tadi dengan panjangnya itu 10 yaitu alasnya, dan 12 itu 12 yang ini 12 desimeter yaitu garis putus-putus ini disebut dengan tinggi, sebagai tingginya. Baik, soal yang ketiga untuk jajar genjang, adik-adik, kita gambar dulu jajar genjangnya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kita garis dari sudut kanan ini. Nah,
Di sini kita tulis 10 dan di sini 12, di sini 15. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya yaitu 15. Yang ini ya, teman-teman. Kita tulis di sini 15 dikali 10. 10-nya dari sini, garis putus-putus ini disebut dengan tinggi. Nah, 15 kali 10 sama dengan 150. Soal yang terakhir untuk jajar genjangnya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, seperti yang sudah diketahui tadi, yang dimaksud dengan jajar genjang yaitu dua pasang garis sejajar yang masing-masing sama panjang dengan pasangannya. Maksudnya adik-adik, sisi yang ini sama panjangnya dengan sisi yang ini, dan sisi yang di atas sama panjangnya juga dengan sisi yang di bawah. Seperti yang sudah diketahui, rumusnya yaitu luas sama dengan alas kali tinggi, sama dengan alasnya itu 28, yang ini dikali dengan tingginya 21. Tingginya teman-teman ini yang garis putus-putus yang berada di luar garis jajar genjang ini teman-teman. Garis putus-putus ini disebut dengan panjangnya. Jadi 28 dikali 21 sama dengan 588. Kita lanjut contoh yang berikut, yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan berbentuk segi 4. Jadi kita contoh, ini adalah contoh persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebar, ini juga panjang, ini sama, ini lebar. Yang berikut, ciri-ciri persegi panjang. Yang pertama, sisi berhadapan sama panjang. Yang sama ini dengan yang di bawah, dengan samping dengan ini. Yang kedua, sudut 90 derajat. Oke, rumus persegi panjang adalah luasnya sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan kelilingnya sama dengan 2P berpanjang tambah lebar. Oke, baik teman-teman, kita sudah mengetahui rumusnya. Yang berikut kita lanjut ke contoh soal. Jika panjang 8 cm dan lebarnya 5 cm, jadi kita hitunglah luas dan keliling persegi panjang ini. Kita sudah mengetahui di sini kan soalnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Yang pertanyaannya adalah hitunglah luas dan keliling persegi panjang ini. Oke, kita langsung, kita sudah tahu rumusnya, langsung kita kerja. Luas sama dengan 8 kali 5. Gitu, kelilingnya juga
sama dengan 2 buka kurung 8 tambah 5 sama dengan 2 8 tambah 5 sama dengan 9. Oke, baik teman-teman, kita kalikan dulu luasnya. Luasnya itu 8 kali 5 sama dengan 40 cm. Yang kedua kelilingnya yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13 cm. Kita jumlahkan lagi di bawah, yaitu untuk kelilingnya yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13 cm. Oke, kita jumlahkan dari kelilingnya ini yaitu sama dengan 13 tambah 13 sama dengan 26. Oke, baik teman-teman, kita sudah mengerjakan soal ini, yaitu luasnya itu sama dengan 40 cm, sedangkan kelilingnya itu 26 cm. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang lingkaran pada materi pembelajaran matematika SD. Jadi, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lingkaran. Jadi, lingkaran adalah bangun datar yang dibatasi oleh satu garis lengkung yang disebut keliling lingkaran. Semua titik pada garis keliling memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Jarak tersebut di jari-jari. Oke, baik, saya akan langsung contohkan saja gambar lingkaran di sini ya. Saya contoh gambar di sini ya. Oke, jadi yang di sini ini titik ini disebut dengan pusat lingkaran. Titik ini, ini jari-jari lingkaran. Saya buat panah di sini ya. Ini jari-jari lingkaran. Ini saja. Jadi yang berikutnya itu rumus dari lingkaran. Oke, baik. Rumus dari lingkaran itu yang pertama itu keliling lingkaran. Saya singkat saja tulisnya ya, tidak makan ini sudah, singkat saja. K sama dengan 2 kali sigma ya, 2 kali sigma kali atau luas lingkaran ya, sigma atau sigma kali R atau 2 ya. Ini R ini teman-teman dimaksudkan dengan jari-jari, sedangkan ini tadi diameter. Oke, baik, kita langsung ke cara kerjanya saja ya. Misalnya contoh soal, jari-jari lingkaran 7 cm, ini jari-jarinya ya, yang ditanya berapa kelilingnya. Kita sini saja ya. Oke, kita gunakan rumus ini saja. Kita gunakan rumus lingkaran 2 kali sigma kali R. Oke. Jadi karena jari-jarinya tadi 7 cm, kita pakai sigma sama dengan 22/7. Oke, jadi keliling lingkaran K 2 kali
22/7 kali 2 dengan 22 kali 2. Jadi kelilingnya tadi, kelilingnya lingkaran tersebut adalah ini 32 kali 2 kali 4 kali 4. Jadi kelilingnya itu 44 cm. Baik, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian persegi, rumus persegi, dan bagaimana cara kita mencari luas persegi dan keliling persegi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari persegi. Jadi adik-adik, persegi adalah persegi panjang yang dua sisi berdekatan sama panjang. Rumus keliling persegi yang pertama, K sama dengan 4 cm kali cm. Rumus luas persegi, L sama dengan sisi kali cm. Sifat persegi yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kedua, semua sisi sama panjang. Ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Kelima, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Keenam, jumlah sudut berdekatan 180 cm. 7, sudut yang berhadapan sama besar. Yang kedelapan, semua sudutnya siku-siku. Dan kesembilan, jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat. Baik adik-adik, untuk lebih mempermudah adik-adik, kita langsung pada contoh soal saja ya. Mari kita next pada video berikut. Oke, baik adik-adik, di awal video kakak sudah menjelaskan tentang pengertian persegi. Nah adik-adik, ini adalah bentuk persegi. Jadi persegi ini adalah bentuk persegi ABCD. Jadi keempat sisinya ini sama panjang, makanya ada tanda sama dengan. Jadi keempat sisinya ini sama panjang, dari sini ke sini, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, D ke A. Jadi keempat sisinya itu sama panjang. Jadi adik-adik, bentuk sudut dari sudut A, B, C, dan D itu bentuk sudutnya itu bentuknya siku-siku. Jadi adik-adik, ini adalah yang disebut sudut. Nah ini bentuknya sudut siku-siku. Saya rasa adik-adik sudah tidak terbiasa lagi dengan bentuk persegi ya. Oke, baik adik-adik. Nah mungkin adik-adik bertanya, bagaimana sih kita cara mencari keliling persegi? Nah adik-adik, cara mencari keliling persegi yaitu keliling satuan persegi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang tiap sisinya. Jadi itu adik-adik, setiap sisinya dijumlahkan dari sisi A, B, B ke C, C ke D. Itu dijumlahkan semua sisinya. Perlu diketahui adik-adik, AB ini artinya bahwa sisi yang A sampai ke B, dan B ke C artinya sisi B ke C. Begitupun ini C ke D, sisi C ke D, D A ke D. Itu yang disebut sisi AD. Nah adik-adik, dalam persegi itu disebut sisi. Nah adik-adik, singkatan dari sisi dalam persegi itu disingkat dengan S saja. Jadi adik-adik, rumus keliling persegi ABCD yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD, artinya sama dengan, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa ini yang disebut dari A sampai B ini yang disebut sisi. Begitupun ini ke atas dan A ke D, dan D kita sama dengan jumlahkan, artinya bahwa sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi adik-adik, rumus keliling itu K sama dengan 4 kali sisi. Nah adik-adik, itu adalah rumus dari persegi. Jika ini artinya bahwa keliling persegi, sedangkan S itu sisi persegi. Baik adik-adik, supaya lebih mempermudah pemahaman adik-adik, kita langsung pada contoh soal saja. Dengan contoh soalnya itu, diketahui sebuah persegi ABCD
dengan panjang AB 16 cm. Jadi pertanyaan adalah hitunglah keliling persegi ABCD. Nah adik-adik, jadi panjang dari sudut ABC, nah ini adalah sudut AB panjang sisi ABCD 16 cm. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa rumus dari persegi yaitu K sama dengan 4 kali sisi. Nah adik-adik, sisi itu yang mana? Sudah dijelaskan tadi, sisinya ini. Jadi semua sisinya itu ukurannya sama. Jadi 16. Otomatis yang ini, sisi yang ini juga 16 cm. Ini juga 16 cm. Dan ini juga 16 cm. Jadi kita jumlahkan semua sisinya ini. Jadi 4 kali 16. Cari adik berarti di sini. Jadi untuk mencari keliling dari persegi ini, yaitu kita jumlahkan saja 4 kali 16, yaitu berapa? 4 kali 16. 4 kali 16 yaitu 64 cm. Itu dengan singkat saja dengan cm. Ya, artinya bahwa cm. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita mencari keliling persegi. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita cara mencari luas persegi. Nah adik-adik, bagaimana cara mencari luas persegi? Pengertian luas persegi adalah daerah yang dibatasi oleh keliling persegi. Tadi sudah dijelaskan itu keliling persegi ini. Jadi ini adalah keliling persegi garis A sampai B, B ke C, dan A ke D, C ke D. Gitu. Kalau luasnya adik-adik, luas perseginya itu yang daerah yang di dalam ini adik-adik, yang ini, yang di dalam kotak ini. Ini yang disebut luas perseginya. Jadi adik-adik, bagaimana kita cara mencari luas persegi? Nah adik-adik, rumus luas persegi yaitu L sama dengan sisi kali sisi. Jadi L itu adalah luas, S itu adalah sisi persegi. Begitu adik-adik. Jika adik-adik bertanya, sisi yang mana Pak? Sisi yang ini atau yang ini? Bukan adik-adik. Jadi yang dijumlahkan itu, kalikan itu sisi yang bawah dengan sisi yang atas ini, yang ini ke atas. Nah, jadi kita kalikan, maka akan ketemu luas dari persegi ini. Oke baik adik-adik, supaya mempermudah pemahaman adik-adik, kita langsung pada contoh soal saja ya. Jadi adik-adik, contoh soalnya begini. Diketahui sebuah persegi ABCD dengan panjang AB 21 cm. Hitunglah luas persegi ABCD tersebut. Jadi sudah dijelaskan tadi, rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. L sebenarnya sisi kali sisi. L artinya luas dan S ini sisi persegi. Nah kita kalikan saja adik-adik, yaitu sini 21 dikalikan 21. 21 kali 21 sama dengan 441 cm persegi. Jadi satuan luas bangun datar itu adalah persegi pangkat 2 yang ini. Yang ini adik-adik. Jadi itu yang membedakan keliling dan luas. Kalau keliling, ingatkan tadi satuan bakunya cm saja. Kalau luas itu ada perseginya. Jadi kalau cari luas, satuannya itu jangan lupa persegi ya adik-adik.